you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2022 Batch 3 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 3 Bagan Sinembah. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 12 dengan materi pokok ketentuan pernikahan dalam Islam dengan submateri mahram, kewajiban suami istri, dan hikmah dalam pernikahan. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah. Coba ibu lihat kesiapan kamu dalam belajar sebelum kita berdoa ya. Silakan sampah yang masih berada di sekitar tempat duduk dibersihkan terlebih dahulu. Ya, pakaiannya sudah dirapikan. Deva, bajunya tolong dikandungkan, dirapikan supaya enak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap, Nak? Sudah siap. Kita awali pembelajaran kita ini dengan membacakan doa, kemudian dilanjutkan dengan melakukan asmaul husna. Silakan ketua kelas. Selesai.
bertanya, materi minggu lalu kita membahas tentang apa, Ibu? Tentang pernikahan. Pernikahan. Sumpah yang kita pelajari itu tentang apa? Ya, rukun daripada nikah. Kemudian syarat daripada rukun pernikahan tadi. Tuh, apa lagi? Tujuan dari pernikahan. Apa lagi? Pengertian dari pernikahan. Ingat ya. Coba Ibu tanya, kalau memang masih ingat materi minggu lalu, rukun nikah ada berapa, Ibu? Coba yang berani menyebutkan angkat tangannya. Ya, kita. Kalau suami, wali, dua saksi, ya, izab dan qabul. Masih ingat anak-anak semuanya? Ingat. Kemudian Ibu tanya, dalil dalam pernikahan tercantum dalam Quran surah ayat berapa, Bu? 21. Benar. Jadi kesemuanya itu adalah materi minggu yang lalu. Anak-anak Ibu? Masih ingat minggu ini kita mempelajari tentang apa tadi? Tentang mahram. Anak-anak Ibu sekalian? Baiklah, manfaat kita mempelajari mahram dalam kehidupan sehari-hari secara dunia nyata. Secara faktanya, banyak di kalangan orang yang sudah berumah tangga tidak memahami apa kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami. Mereka mengabaikan keseluruhannya. Mereka hanya mengandalkan nafsu syahwat belaka. Maka oleh karena itu, dalam pembahasan materi kita pada minggu ini akan kita jabarkan siapa sih, Bu, mahram kita, yaitu orang-orang yang boleh kita nikahi siapa saja, dan orang-orang yang tidak boleh, yang boleh kita nikahi itu siapa-siapa saja. Inilah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Anak-anak Ibu sekalian? Coba Ibu minta kesediaan daripada Deva pembelajaran. Ya, silakan Deva. Yang kuatnya Deva, biar temannya mendengarkannya. Mengidentifikasikan mahram pernikahan dalam Islam, menganalisis kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, menganalisis hikmah pernikahan dalam Islam, mengklarifikasikan mahram dalam pernikahan Islam. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak Ibu dituntut yang pertama dapat mengidentifikasikan mahram pernikahan dalam Islam. Apa itu mahram dan apa itu muhrim? Beda mahram dengan muhrim. Yang kedua, kamu diharapkan menganalisis kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Dan yang ketiga, menganalisis hikmah pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir, kamu dapat mengklasifikasikan mahram dalam pernikahan. Anak-anak Ibu? Oke, tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Jadi inilah materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, setelah itu kamu silakan duduk sesuai dengan kelompok kamu masing-masing dan kita akan melihat tayangan video
Pandangan ke layar ya Nak ya, ke depan. Silakan kamu saksikan video yang Ibu putar, kemudian kamu amati, kemudian kamu nanti menyimpulkannya dengan rekan kamu lewat video, lewat referensi yang lain, handphone ataupun buku yang sudah kamu pegang. Ya, silakan kamu perhatikan. Selamat untuk melihat videonya. Alhamdulillah. Setelah masa-masa berpada berkurang Sulawesi Selatan beberapa hari ini mengerjakan kegiatan hari. Asalnya dibandingkan seorang kata-kata kamu ini selama ini dilihat sebagai hal yang tabu dan berisiko. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like untuk membantu mengembangkan channel media sosial. Perkawinan saudara alias incest adalah sistem perkawinan antara dua individu yang terikat erat secara genetik atau garis keluarga, di mana kedua individu yang terlibat dalam perkawinan ini membawa ayam yang berasal dari satu nenek moyang. Pernikahan saudara juga tidak baik bagi keturunan dan kesehatan, banyak risiko dari keturunan yang mengalami cacat fisik dan keterbelakangan mental. Anak keturunan dari pernikahan saudara ini akan dimiliki oleh genetik DNA yang tidak variatif dan berisi karena DNA keturunan dari ayah dan ibunya yang sangat minim. Akibatnya, si anak tidak punya sistem kekebalan tubuh yang kuat, sehingga dia rentan terhadap berbagai macam penyakit. Karena hasil hubungan saudara antara dua individu dapat berakibat pada kelainan berupa cacat fisik bawaan atau cacat intelektual. Incest dianggap sebagai masalah kemanusiaan karena praktik ini membuat kesempatan yang lebih besar bagi keturunannya untuk menerima hal resesi merusak yang dinyatakan secara fenotif. Fenotif adalah deskripsi karakteristik fisik Anda yang sebenarnya, termasuk karakteristik yang tampak sepele seperti tinggi badan dan warna mata, juga kesehatan tubuh secara keseluruhan, riwayat penyakit. Sudah kamu saksikan video yang sudah diputar ke depan. Sekarang supaya kamu tidak jenuh, mari kita lakukan speaking kita ya. Oke, siap ya? Siap Bu? Yang nampaknya sudah lelah karena sudah siang ya Nak ya. Oke. Teguh anak soleh. Alhamdulillah. Masih ada yang menanggung? Tidak. Oke, sepertinya sudah rileks ya, sudah semangat. Silakan kamu diskusikan dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, ditambah dengan referensi yang lainnya. Silakan dibahas naik. Cari dana ya dari berbagai referensi kamu. Coba tengok. Sudah selesai? Ya, waktu sudah berjalan 15 menit. Jadi Ibu anggap kamu semua sudah selesai. Dan sekarang kita presentasikan hasil dari diskusi yang sudah kamu laksanakan.
kami. Jadi kelompok pertama adalah mahram. Menurut bahasa artinya diharamkan. Mahram istilahnya adalah wanita yang haram dinikahi. Dan yang kedua, penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4. Yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Dan yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan seksual. Dan yang ketiga, perkawinan. Dan yang keempat, memiliki kaitan darah dengan istri. Dan selanjutnya kewajiban seorang istri dan suami. Yang pertama adalah memberi nafkah, dan yang kedua menggauli istri, dan yang ketiga memimpin rumah tangga, dan yang keempat membantu istri. Dan selanjutnya kewajiban istri kepada suami patuh dan taat pada suami, dan yang kedua memelihara satu sama lain. Demikian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain untuk bertanya, silakan. Boleh diulang kewajiban suami pada istri? Kewajiban suami kepada istri yang pertama adalah memberi nafkahnya, yang kedua menggauli istrinya, dan yang ketiga memimpin keluarga ataupun rumah tangganya, dan yang keempat membantu istri. Terima kasih. Mungkin demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1, Valen dan teman-teman. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, ya silakan untuk kelompok Mas Nuro. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami seperti yang kita lihat tadi videonya. Nah, ini yang kita bahas pertama tentang mahram. Mahram menurut istilah adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, perbedaan antara mahram dan muhrim. Nah, mahram tadi itu kan tadi ya, apa? Wanita yang haram dinikahi. Kalau muhrim adalah orang yang melakukan ihram saat umroh dan haji ya. Oke. Ada beberapa penyebab wanita untuk haram dinikahi. Yang pertama adalah karena keturunannya. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Yang ketiga, karena perkawinan. Dan yang keempat, memiliki pertalian darah dengan istri. Untuk kewajiban dalam suami istri. Untuk kewajiban suami istri adalah suami memberi nafkah pada istrinya, suami menggauli istri, suami memimpin keluarga ke jalan yang baik, suami membantu istri, bukan dalam melakukan dosa, tapi dalam kebaikan. Nah, untuk kewajiban istri adalah istri harus mematuhi suami. Karena ketika menikah, surga istri bukan pada telapak kaki ibu lagi, tapi pada telapak kaki suami. Demikian itulah hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya dari teman-teman sekalian? Apakah boleh menikahi kakak kandung sendiri? Terima kasih Wibno. Kami akan menjawab bahwa itu tidak boleh karena itu adalah saudara sekandung. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada salah cakap atau salah nama, kami mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman semua yang mungkin menambah wawasan bagi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
supaya teman kamu mengetahuinya? Oke. Oke, jelas nak? Jelas? Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Itulah merupakan silsilah dalam mahram. Terima kasih. Berarti kamu sedikit banyaknya sudah mengetahui daripada silsilah dalam pernikahan. Nah, sekarang duduk sesuai dengan tempat duduknya seperti semula. Terlihat di depan? Terlihat? Oke, kita lihat ya nak ya. Perbedaan antara muhrim dengan mahram. Ya, muhrim dengan mahram. Muhrim adalah orang yang sedang mengenakan pakaian ihram ketika melaksanakan haji dan umrah. Sedangkan mahram yaitu orang yang haram untuk kita nikahi. Karena apa? Karena sebab-sebab tertentu. Paham anak ibu? Bisa dibedakan antara mahram dengan muhrim? Bisa dibedakan bu? Bisa. Oke, coba kita lihat silsilah dalam mahram. Ya, tadi hanya mewakili ya. Berarti di antara teman kamu ada yang sudah memahami silsilah dari mahram tadi. Ayo kita lihat, perhatikan. Ini saya ini adalah seorang laki-laki. Siapa mahram kita? Coba lihat. Gambar yang biru. Nah, gambar yang biru adalah mahram kita. Sedangkan yang hijau latarnya itu adalah bukan mahram kita. Berarti yang warna biru itu yang haram untuk kita nikahi. Berarti yang laki-laki ya. Seandainya saya itu laki-laki. Kalau yang latarnya warna hijau berarti wanita yang boleh dinikahi. Coba kita lihat, ini saya. Berarti siapa mahram yang pertama? Adalah ibu. Ini mama kandung kita. Yang kedua siapa? Kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami. Siapa yang berkewajiban untuk memasak? Kewajiban untuk memasak itu siapa? Istri. Yang belanja itu siapa? Istri. Boleh suami? Boleh. Tergantung kepada kesepakatannya. Kalau kita lihat di negara Arab Saudi sana, yang keluar rumah itu adalah tugas suami. Termasuk apa? Belanja. Nah, di negara kita tahu laki-laki untuk belanja? Tahu. Tapi masih banyak laki-laki yang mau belanjakan istrinya. Boleh, Bu? Boleh. Sah-sah saja selagi suami tidak merasa keberatan. Kecuali istrinya sakit, istrinya melahirkan, barulah tugas dari suami. Anak-anak ibu sekalian? Oke. Sekarang ibu bertanya, bagaimana hukumnya kita menikahi saudari kandung kita? Silakan Valen. Hukum menikah dengan saudara sekandung baik dari satu ayah maupun dari satu ibu telah dijelaskan dalam Islam, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Intinya pernikahan tersebut haram, dan secara biologis jika menikahi saudara sekandung maka anaknya akan mengalami kecacatan baik dari segi fisik ataupun kelainan mental disebabkan oleh DNA ayah dan ibunya yang sama. Oke, terima kasih Valen. Sungguh kritis jawabannya, enak ya. Coba ibu tanya ya. Sebagai seorang suami punya kewajiban terhadap istri, istri juga punya kewajiban terhadap suami. Jadi pertanyaannya, seandainya seorang istri tidak menjalankan kewajiban
kamu dapatkan ya. Dan usahakan sebelum pertemuan minggu depan kita itu memberikan hasil uji pengetahuannya, dan siapa yang kira-kira tidak berhasil ketahuan nanti akan kita lakukan yang namanya review. Ya, anak-anak ibu, ada nilai yang memang kurang puas. Bu, saya tidak puas dengan nilai 80, saya ingin nilai 100. Bu, boleh dengan melakukan penilaian. Ya, silakan nanti kasih, setelah mungkin akan kita kasih. Dan sebelum pembelajaran yang depan, insya Allah sudah ada nilai yang sudah diberikan. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Maka untuk materi minggu depan, yaitu materi masih berkisar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, namun yang kita bahas yaitu tentang talak, iddah, dan rujuk. Ada yang pernah dengar? Silakan kamu cari dari berbagai referensi supaya untuk pertemuan minggu depan kita tidak komplain ya Nak ya. Artinya apa? Kita sudah punya bekal untuk pembelajaran minggu depannya. Anak ibu? Hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu sudahi dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.